Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dhauhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Wa ma dhannukum billadzi 'amila bihadza amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat, di mana dhauhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Mahkota itu bercahaya yang terangnya melebihi cahaya matahari di dunia. Maka fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Orang-orang tidak menyangka amalan apa yang diperbuat oleh kedua orang tua tersebut. Ma'asyiral muslimin, subhanallah, masya Allah, begitu besarnya pahala atau keagungan yang diberikan Allah, jangankan kepada orang yang ahlul Quran, kepada kedua orang tua ahlul Quran kelak pada hari kiamat akan Allah berikan penghargaan berupa mahkota raja, mahkota keagungan, sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak tahu amalan apa yang diperbuat oleh orang tersebut, padahal amalan hasil dari buah pekerjaan anaknya, di mana anak itu adalah hasil dari didikan orang tua. Maka berbanggalah kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi hafidh Quran, menjadi anak-anak penghafal Quran, anak-anak yang mendalami, menekuni, mengkaji Al-Quran. Ada sebuah kisah inspiratif seorang kaya raya yang anaknya 3, anak pertama dan anak kedua sekolah di sekolah yang berbasis internasional, di mana sekolah itu bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Pelajaran matematika, pelajaran sains dikenal oleh seantero negeri. Sehingga orang tua ini bangga dengan anak yang pertama dan anak yang kedua. Setiap ada rapat wali murid, ada rapat pertemuan orang tua, pasti sang ayah atau sang ibu hadir secara langsung. Tapi anak yang ketiga ini memilih sekolah di madrasah, di pondok pesantren untuk mendalami Al-Quran. Orang tua merasa malu karena menganggap kuno, tidak modern, tidak level dengan standar ekonomi atau status yang disandang oleh orang tua. Pada akhir tahun, akhir sana, ketika perayaan tutupan pelajaran, mau tidak mau orang tua harus datang, yang biasanya hanya diwakili oleh pembantu, oleh baby sister, kini orang tua harus hadir secara langsung. Orang tua dengan penuh keterpaksaan hadir dengan terlambat, sehingga duduk di kursi paling belakang. Tibalah giliran giliran pada anaknya. Kemudian anaknya maju ke panggung membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk atau surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Setelah selesai penampilan, anak ini benar-benar
bacaannya fasih, bacaannya tartil, kemudian semua pengunjung bersorak-sorai menyambut, memberikan aplaus, memberikan penghormatan kepada anak yang ternyata ranking 1 ini. Kemudian sang ustadz atau guru dari anak itu maju naik ke panggung, kemudian mewawancarai anak tersebut. Sang anak ditanya, kenapa kamu memilih sekolah di madrasah menjadi penghafal Al-Quran? Kemudian sang anak menjawab, saya ingin kelak pada hari kiamat kedua orang saya dimuliakan oleh Allah dengan diberikan mahkota, dipakaikan mahkota untuk ayah dan ibu saya, sehingga orang tua saya bersyukur telah melahirkan saya ke dunia ini. Dari belakang sang ayah langsung meneteskan air mata. Begitu jauh yang dipikirkan si anak yang paling kecil ini. Ternyata lebih mulia hatinya memikirkan bagaimana kelak kemuliaan orang tua di akhirat pada hari kiamat. Kemudian anak tersebut membacakan sebuah hadis yang diajarkan oleh ustadznya, yaitu mangkor Al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadzi amila bihada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian mengesankan sejak saat itulah orang tuanya sadar betapa pentingnya mempunyai putra-putri yang solih-solihah. Untuk itu, pada semua masyarakat Indonesia, kepada semua kaum muslimin, lewat kesempatan ini, marilah kita didik anak kita dengan ilmu agama agar mempelajari Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran, sehingga kelak kita sebagai orang tua akan dimuliakan oleh Allah dengan mahkota raja, dengan mahkota keagungan, dengan mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita berkat anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Semoga Allah mudahkan hati kita, Allah bukakan hati kita, Allah bukakan, jernihkan pikiran kita, dan Allah gerakkan hati kita untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran, dengan pendidikan Qurani, masuk ke pondok-pondok pesantren, ke madrasah yang mengajarkan agama. Insya Allah kelak kita tidak akan pernah rugi dengan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sekelumit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi generasi Qurani, generasi yang soleh-solehah. Allahumma amin. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.